pemilih, terima kasih ya Anda telah bergabung dalam kanal YouTube KPU Kabupaten Bone Bolango. Saat ini, cuaca di seputaran kantor KPU Kabupaten Bone Bolango tengah mendung, tapi semoga tidak menciutkan semangat teman-teman pemilih untuk tetap semangat dimanapun teman pemilih berada. Kali ini, saya Putri Handayani Nurdin yang akan menjadi host pada episode kali ini. Telah hadir bersama kita narasumber Bapak Adnan Abderrahim selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ya. KPU Kabupaten Bone Bolango. Halo Pak Adnan, Halo Putri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah Pak, sebelum kita masuk membahas pada tema podcast kali ini, saya Ya. ingin bertanya nih Pak. Baru-baru ini KPU sudah tidak ada pekerjaan ya Pak? Oh, tidak juga, Tidak ya Pak ya? tidak juga. Jadi setelah pemilu dan pilkada, KPU ngapain sih Pak? Ya, baik. Ini menarik, pertanyaan ini memang sering muncul. Apa pekerjaan KPU atau apa aktivitas KPU setelah pemilu dan pilkada? Ya. Nah, sesuai amanat Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang tentang Pemilu, KPU itu melaksanakan yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau kita singkat PDPB. Nah, tujuan dari pelaksanaan PDPB ini adalah untuk memelihara data pemilih sampai pada pelaksanaan pemilu tahun berikutnya. Nah, sekarang kan kita sudah selesai pilkada. Nah, kita siapkan data pemilihnya mulai dari sekarang. Iya. Makanya perlu dimutakhirkan, sekalipun bukan dalam tahapan pemilu. Tetapi ini penting supaya kita mendapatkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, serta berkualitas pada pemilu berikutnya. Berarti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berkelanjutan, ya. Data yang dipelihara Data yang dari dipelihara dari pemilihan terakhir atau pilkada terakhir, kemudian kita mutakhirkan karena tentu ada perubahan. ya, Baik ada yang meninggal dunia, ada pemilih baru, atau ada pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar. Nah, ini yang kita mutakhirkan sampai pada pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. Gitu. Gimana caranya Pak? KPU melakukan PDPB itu sendiri. Iya, kalau bagi KPU tingkat kabupaten, ini kan secara berjenjang dari kabupaten, kemudian provinsi sampai KPU RI sama-sama melaksanakan PDPB Ya. atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di tingkat kabupaten itu dilaksanakan secara periodik 3 bulan sekali rekapitulasinya. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan rekapitulasi untuk pertama kalinya. Baru saja Pak? Ya, kita sudah melaksanakan rekapitulasi. Jadi dari jumlah DPT 122.929 yang DPT Pilkada 2024 kemarin, setelah kita mutakhirkan, kita mendapatkan pemilih total di Bone Bolango untuk per tahun ini, Juli 2025, itu 122.777 pemilih. Nah, itu hasil pemutakhiran data berkelanjutan yang kita lakukan. Ada yang meninggal dunia, atau secara keseluruhan ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang sudah jadi TNI Polri, kemudian ada juga pemilih baru, itu kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan lagi triwulan berikutnya, kita akan melakukan rekapitulasi lagi. Tentu dengan memperhatikan perubahan data pemilih yang terjadi selama 3 bulan ke depan. Begitu. Sumber datanya tuh dari mana Pak? KPU dapat? Sumber data utama dari KPU itu adalah dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Itu dikonsolidasikan antara KPU dan KPU RI dan Kemendagri, kemudian diturunkan sampai kepada KPU Kabupaten. Demikian. Begitu ya Pak. Jadi teman pemilih, kalau misalnya ternyata teman pemilih ingin pindah domisili, harus apa yang mereka lakukan Pak? Kalau ingin pindah domisili harus ke Capil. Gitu, melapor ke Capil sehingga perubahan datanya, perubahan alamatnya terekam di Capil. Karena sumber data utama kita dari Capil. Demikian juga kalau ada yang meninggal dunia, mohon dengan sukarela bisa melapor ke Capil, bisa mengurus akta kematian. Karena kami tidak bisa menindaklanjuti sekalipun dia sudah meninggal. Kalau dia belum ada akta kematian, kita belum bisa menghapus dia dari data pemilih. Karena pada prinsipnya pelaksanaan PDPB itu sifatnya de jure, berdasarkan dokumen kependudukan yang ada di Capil. Harus berlapornya ke Capil ya Pak ya? Ke Capil, iya. Merubah itu semuanya harus dilaporkan ke Capil. Ke Capil, betul. Kalau ada kemungkinan nggak Pak,
kita KPU membuka layanan untuk masyarakat datang, Pak? Ada. Untuk Bone Bolango sendiri kita beri nama Huyula. Oh iya, Ya, himbauan layanan sukarela. iya. Huyula sendiri dalam bahasa Gorontalo itu artinya gotong royong. Oh Gitu iya, kan. Jadi kita sama-sama bergotong royong melaksanakan PDPB demi suksesnya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas tadi. iya. Karena itu penting supaya tidak ada tuduhan lagi atau anggapan ya, Iya, bukan tuduhan ya, anggapan bahwa KPU ini selalu mendaftarkan orang yang sudah meninggal dunia, sudah bertahun-tahun meninggal dunia tapi tetap masih terdaftar. Padahal kita tidak punya kekuatan hukum, tidak punya administrasi, bukti otentik, tidak ada betul. akta kematian untuk bisa menghapus yang bersangkutan dari data pemilih. Iya, Tapi betul. kalau lengkap data dokumen kependudukannya, kita pasti hapus dia dari data pemilih. Makanya kita butuh, kita himbau kepada masyarakat kalau ada yang keluarga, saudara yang meninggal dunia, segera mengurus akta kematian di Dinas Dukcapil. Ini penting, Betul, Pak. ini penting untuk data pemilih yang berkualitas tadi. Betul sekali. Jadi itu ya teman pemilih ya, kita menghimbau kepada teman pemilih dalam arti masyarakat itu sendiri Iya, yang nanti akan menggunakan hak pilih di 5 tahun yang akan yang datang. akan datang 2029 ya. Persiapannya sudah mulai dari sekarang Dari ya Pak ya? sekarang kita menyicil data pemilih. Harus Dari dari sekarang, sekarang iya, ya Pak ya? iya. Nah, terakhir dari saya Pak, Oke. apa harapan dari KPU Kabupaten Bone Bolango terhadap pelaksanaan PDPB ini? Kita berharap ini memang secara sukarela kita menghimbau melalui program Huyula tadi, himbauan layanan sukarela PDPB, kita menghimbau masyarakat dan membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif, melaporkan perubahan data pemilih, pindah domisili, meninggal dunia, atau beralih profesi dari sipil menjadi TNI Polri. Itu sangat penting bagi kami informasinya dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan tadi. Karena itu penting juga untuk menindaklanjuti atau Ya, mengeksekusi data pemilih tersebut. Masyarakat bisa datang langsung menyampaikan laporannya atau tanggapannya, masukannya ke kantor KPU Bone Bolango, juga bisa melalui nomor WA yang sudah kita bagi. iya. Jadi terbuka ya, akses Terbuka, sangat terbuka. sangat terbuka. Ya. Baik, Pak Tan. Terima kasih, Pak, Terima telah kasih. meluangkan waktu di podcast KPU Kabupaten Bone Bolango. Baik. Baik, teman pemilih, itulah perbincangan kita pada podcast kali ini. Semoga teman pemilih turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PDPB di Bone Bolango. Saya Putri dan Bapak Adnan Berahim, pamit undur diri. Sampai jumpa.